itu kan HP pada ngeletak tuh. Diambil langsung HP orangnya juga. Kemudian bahwa itu peristiwanya adalah pembunuhan berapa hari setelah? 3 hari saya ambil HP-nya almarhum. HP Vina katanya sampai sekarang belum dibalikin ya? Belum. Sudah ambil aja, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada yang menarik ya tentang statement para netizen agar CCTV dan HP segera dibuka gitu kan, untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan seterang-terangnya masalah ini. Tapi kalau kita simak video ini, mungkin ini salah satu alasan kenapa CCTV dan HP itu tidak dibuka ya. Ini kita mulai dari di awal ya, tentang penjelasan kakak Vina mengenai HP-nya Vina ya. Dari gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. HP Vina katanya sampai sekarang belum dibalikin ya? Belum. Sudah ambil aja, nggak boleh. Bukan belum dibalikin sih, jadi kan memang awal kan di kita, terus pas ada yang ketangkap itu kan diminta lagi, bilang buat barang bukti gitu kan. Akhirnya nanti kalau sudah selesai proses pengadilan, nanti bisa dikembaliin. Bapak dikasih surat buat pengambilannya tuh. Sudah selesai kan, Bapak mau ngambil nih, mau ambil HP. Tapi dibilang sama kejaksaan itu suruh ngambilnya di Bandung. Kejaksaan di Bandung, Iya. jauh sekali. Gak Ini kejadian di Cirebon kan? Iya. Bilangnya HP-nya ada di Bandung, ambil aja ke Bandung. Akhirnya nggak ke Bandung. Yang enggak, Pak. Kita ongkos ke sananya aja. Cari buat makan sehari-hari aja. Ya, alhamdulillah. Kejadian di Cirebon, HP-nya di Bandung ya. Tapi kalau kita merujuk pada keterangan Widya dan Mega temannya Vina kemarin, kenapa HP itu tidak dibuka? Mungkin ada catatannya di situ ya, tentang ada juga Eki di situ di chat mungkin ya. Setelah dibuka mungkin ada itu, sehingga HP itu sekarang diamankan ya, kata Pak Rudiana ya. Tapi ini lebih menarik juga tentang ketidakjelasan juga keterangan dari kakaknya Vina mengenai HP itu gitu. Masih di podcastnya Bang Deddy Sumargo ya. Ini dia. Setelah saya mendengar keputusan Dede yang menyatakan bahwa dia mengakui kesaksiannya itu palsu, saya jadi teringat podcastnya Kak Vina. Coba kita lihat tayangan ini. Ada salah satu pedagang yang memberanikan diri memberi informasi bahwa di malam kejadian itu memang ada salah satu motor yang dikonvoi banyak motor. Saksi mana? Iya, pedagang sate. Oke, dari situ mereka Dari situ, selidiki. iya. Mereka informasiin ke kamu. Enggak, belum. Saya dapat informasinya begitu sudah ketangkap. Oh, udah ketangkep. Sudah ada di sel. Siapa yang ketangkep pertama? Itu yang ketangkap pertama tuh 7 orang. 7 orang. Yang ketangkap. Jadi si tukang sate ini ngasih tahu markasnya di situ gitu. Markasnya Orang gerombolan yang, motor ini. Iya. Polisi datang ke situ. Pelaku tuh lagi keadaan tepar semua, habis pesta miras. Oke. Nah, itu kan HP pada ngeletak tuh. Diambil langsung HP orangnya juga. Nah, di HP-nya itu memang ada settingan bahwa kayak udah direncanakan gitu. Oh ya. Iya. Oh, makanya saya baca di berita ada indikasi berencana. Itu udah. di WA-nya ada rencananya, antara WA 1 dan satunya itu ada. Seperti apa rencana yang kamu tahu? Yang- Gambaran yang kamu dapat. Ya maksudnya, nanti digiring aja nih orang nih, digiring ke tempat ini gitu. Nanti baru di situ kita anuin gitu. Tukang sate ini kan melihat jadi saksi, seperti halnya Dede dan Aep. Kalau Dede dan Aep kan melihat pelemparan batu. Nah, kalau si tukang sate ini, dia melihat satu motor dikonvoi dengan motor yang lainnya. Nah, penangkapan pun Kakak Pina menyatakan bahwa itu mereka tuh para terpidana itu lagi tiduran dan digerebeklah sama polisi. Lagi pesta miras dan handphone pun diambil lah, akhirnya dibawalah katanya ke kantor polisi. Katanya dari tukang sate. Tukang sate memberitahu markasnya para terpidana. Nah, di handphone itu Kakak Pina memberitahukan bahwa ada chat perencanaan satu sama lain. Benarkah ada perencanaan itu? Coba dicek handphone para terpidana itu. Tapi yang jadi pertanyaan saya justru begini ya.
Kalau chat HP-nya Vina tidak dikasih, berarti kan intinya tahu kan isi chatannya di situ gitu. Nah yang jadi pertanyaan, chatannya para terpidana kok kakak Vina tahu dari mana gitu. Oke lah dikasih tahu gitu kan bahwa memang ada chat-chatan tuh mengenai ini gitu. Tapi dalam konfirmasi itu tidak disertakan juga kalimat bahwa saya dikasih tahu oleh penyidik atau saya dikasih tahu oleh si A si B bahwa isi percakapan HP itu adalah begini. Tapi anehnya bahwa percakapan itu kakaknya Vina tahu. Kayak dikasih tahu nanti kalau ditanya begini harus begini-gini gitu loh. Ini semakin menarik juga sebetulnya untuk kita terus selidiki kasus ini gitu. Ini juga sempat dibahas juga, sempat ditanyakan juga oleh Kang Deddy gitu mengenai kondisi HP ini gitu ya, yang sampai dengan sekarang apakah belum berani atau tidak bisa dibuka. Jadi gimana sebetulnya videonya ini dia. Kemudian bahwa itu peristiwanya adalah pembunuhan berapa hari setelah? 3 hari saya ngambil HP-nya almarhum. Oh, HP-nya? Iya, Ambil HP-nya di polsek. Langsung dikasih tahu? Nggak dikasih tahu, maksudnya Pak, saya mau ngambil HP almarhumah Vina. Oh iya, itu di ada 3 HP kalau nggak salah, ada 3 HP. Yang mana Bu? Kata dia gitu kan. Saya yang ini yang lain tuh siapa? Oh saya nggak tahu. Siapa tahu punya HP-nya almarhumah yang laki-laki, saya bilang gitu kan. Kalau adik saya cuma punya 1 ini aja. Terus saya ambil aja. Saya keluar dari kantor tuh, kan kebetulan bertiga datang ke polsek ya, saya kakek sama bapak itu datang ke polsek itu, cik, kok HP ini nggak lecet, nggak retak, HP itu masih utuh aja. Oh, ibunya curiga? Iya, saya curiga di situ. Coba dong, Pak, kalau motornya di mana ya? Itu di situ katanya. Saya lihat motor juga masih utuh. Itu motor posisi ditutupin seng ya waktu itu. Saya buka kan sengnya, itu masih utuh semua sama. Jadi yang curiga itu? Iya, berpikirnya saya kan kok kecelakaan sampai hebat kayak gitu. Tapi HP nggak kenapa-kenapa. Logikanya kalau misalkan memang kecelakaan yang begitu hebat, harusnya si HP terlontar, pecah atau gimana gitu kan. Itu enggak. Setelah curiga itu apa yang dilakukan? Ya di rumah cuma ngobrol-ngobrol sama keluarga aja yang lain. Ini kenapa ya kok aneh gini. Cuman kan keluarga ya kayak gitu aja di rumah, cuman berpikir kayak gitu aja kan, cari mikir-mikir aja. Sampai akhirnya malam temannya jam 1 malam gitu. Temannya almarhumah. Oh, ngasih tahu? Nggak tahu tadinya ya, saya kemasukan kenapanya nggak tahu kan. Oh, temennya di mana yang kemasukan itu? Ya di rumah temennya. Siapa namanya? Linda. Di rumahnya Linda? Iya. Kemasukannya? Iya. Kasurupan? Iya. Terus? Saya sama bapak datang jam 1 malam ke sana. Itu. Dia cerita semuanya. Awalnya saya nggak ada rekaman ya. Itu awalnya nggak ada maksud buat ngerekam. Cuman bapak bilang direkam Neng, katanya siapa tahu buat petunjuk. Akhirnya saya rekam. Saya kasihkan serekaman itu ke Pak Rudiana waktu itu. Saya kasihkan rekaman itu berikut foto-foto HP adik saya juga. Saya bilang semuanya ke Pak Rudiana bahwa HP-nya juga Pak, HP ini masih utuh Pak, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet. Siapa tahu ini, barulah diselidikin sama Pak Rudiana di situ. Di kesurupan tuh disebutin nama-nama bahwa ini dibunuh, nggak diperkosa. disebutin, dia cuma nyebutin 1 aja, Egi. Iya. Jadi di video ini juga ada kejanggalan sebetulnya. Ketika kakaknya Vina waktu masih belum glowing gitu kan menyatakan HP-nya kan tidak bisa diambil tuh. HP-nya jauh di sana di Surabaya katanya, ya. Dan di sini sekarang HP-nya bisa dikasih gitu, ya. Sesudah dia glowing ya, sudah glowing HP-nya bisa penjelasan kakaknya Vina udah bisa keambil. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah akar permasalahan adalah dari kesurupannya si Linda. Sedangkan kalau kita tahu bahwa Vina itu kan lebih dekat sama Mega dan Widya. Tahu dari mana gitu kan Linda bahwa Vina itu begini-begini gitu. Kalau 100% kesurupan tidak bisa sedetail itu menjelaskan.
Dan anehnya juga bahwa sesudah direkam, si HP itu, si hasil rekaman itu dikasih ke siapa? Ke Pak Rudiana gitu. Jadi dari Pak Rudiana menerima informasi dari kakaknya Vina, dari situ dilakukan penyelidikan ya. Ini masih masalah HP ya, kita lihat dari percakapan ya di kanal YouTube-nya kalau tidak salah Abraham Samad ya. Di situ ada Widya dan Mega ya menjelaskan tentang HP ini gitu. Jadi ini videonya sebentar. Kayaknya lah gitu ya. Kemudian si Aib dan si Dede juga yang si Aib lah terutama yang memberikan informasi bahwa ada anak-anak yang polisi ini kan itu. Setelah di BAP si Aib bilang saya tahu ada kejar-kejaran berapa motor kan gitu kan dilemparin dan lain sebagainya. Itu versi si Aib kan itu. Nah yang kemudian diketahui si Dede mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Dede dan Aib waktu itu bohong. Oke. Tidak seperti itu. Oke. Bang Mukhtar, ada yang menarik sebenarnya. Kenapa polisi tidak pernah memeriksa Widi sama Mega? Padahal menurut saya ini kan Ya, kesaksiannya betul. sebenarnya bisa membuka tabir ya. Karena Widi dan Mega sebenarnya sempat melihat si Vina. Vina itu di rumah sakit Ya. dalam keadaan sudah sekarat Ya. tapi belum meninggal. Ya. Jadi sudah sekarat itu artinya tapi belum meninggal kan? Nah, harusnya kan dua orang ini kan dipanggil. Betul sekali. Itu juga yang menjadi pertanyaan kita, Iya. Pak. Yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa? Karena kehadiran Widi dan Mega itu ya di dalam peristiwa itu juga pernah disebutkan oleh kakaknya almarhumah. Ya, Siapa betul. namanya? Si Mariana ya? Mariana yang menyebutkan bahwa Vina itu punya teman 2 perempuan. Ya. Yang satu agak gemuk, yang satu kurus. Nah ini orangnya ternyata kan gitu. Iya. Mega sama Widi. Nah itu, ini kurus, ini gemuk kan gitu. Oke. Nah Tapi disebut, itu nggak ditindaklanjuti. tetapi itu tidak pernah Ditindaklanjuti, ditindaklanjuti. betul. Dipanggil sama polisi, dimintain keterangan. Bahkan kalau nggak salah Widi pernah apa ke rumahnya Vina ya? Iya, pas ngelayat. Pas ngelayat tuh. Pas ngelayat ini Jadi ngelayat, waktu mereka si ngelayat. mayatnya ada di rumahnya Vina, Widi ke sana. Ke sana 3 hari sesudah Oke. Vina dimakamkan. Kamu ke sana? Iya sama Mega sama orang tua saya disuruh sama kakaknya. Kalau misalnya ada barang-barangnya Vina atau baju-bajunya Vina yang ketinggalan di rumah aku, ya dibalikin. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada beberapa. Ada beberapa. Apa itu? Kayak celana dalam, daleman sama kayak celana pendek-pendek. Terus yang lainnya kurang. Itu malam dia nggak jadi pinjam bajumu ya? Keluar kan dia Vina. sempat pinjam baju sama kamu nggak jadi? Jadi, Jadi? iya. Jadi ketika mayat itu ditemukan, itu dia pakai bajunya? Iya. Gitu Pak. Ya, berarti ini kan harusnya kunci juga. Iya, Gitu, harusnya. Pak, ya. Benar. Harusnya sebetulnya kan mereka ini kan kunci juga. Karena apa? Hal yang paling penting dalam peristiwa itu adalah percakapan terakhir mereka loh Pak. Jadi saya juga menemukan alasan, mungkin ini persepsi saya sebetulnya, ini persepsi saya. Kenapa memang yang 2 ini tidak dihadirkan sebagai saksi waktu kejadian itu gitu. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena kalau kita perhatikan keterangan dari mereka berdua ini, bahwa Vina ngechat sama Iki ya. Yang gimana Vina sama Iki udah putus dan nyambung sekarang kan, dinasihati juga sama si Widya, sama si Mega gitu kan. Tapi kenapa mereka tidak dijadikan sebagai saksi? Ya nyangkut juga nanti ke situ gitu. Ya, kita lanjutin ya. Iya, dan dia sempat menelpon. Dan dia sempat menelpon. Artinya kalau memang Vina pernah bercakap-cakap dengan mereka melalui HP, ya kan? Dan HP-nya dijadikan barang bukti, terutama HP Vina ya. Saya sangat meyakini Bang bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Mabes Polri katakan itu bisa membongkar lah apa sebenarnya yang mereka percakapkan gitu ya. Di tanggal katakanlah kita konsentrasinya di tanggal 27 pada saat peristiwa itu terjadi ya. Siapa berbicara ke siapa atau mengirim SMS apa pada jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Ini kan pasti terekam semua. Karena kan menarik. HP-nya Vina disita, kemudian ada juga CCTV, tapi nggak pernah dijadikan bukti di pengadilan. Nah itu yang janggal ya. Yang janggal, CCTV itu saya baca di berkas itu disita oleh kepolisian, anggotanya Rudiana lah gitu ya. Tetapi tidak pernah dibuka di pengadilan dengan alasan harus ahli yang bukannya ada alasan lagi katanya gelap dan lain sebagainya kan itu. Padahal sebetulnya justru untuk mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi
di tahun 2016 yang menimpa 2016 Eki Vina. dan Vina itu kan pasti terekam di CCTV Pasti. kan itu. Dan percakapan di Dan percakapan jelas ada, jamnya, menitnya, detiknya pasti terekam. Tapi kenapa mereka tidak pernah dimunculkan gitu ya? Betul. Gitu loh. Jadi kelihatannya sengaja disembunyikan. Atau mungkin gini Bang, mungkin ini pendapat saya, mungkin percakapan di HP mereka ini pada tahun itu tidak dibongkar. Ya. Mungkin ini menurut saya. Karena kalau dibongkar tahun itu pasti mereka sudah dipanggil dijadikan saksi di tahun itu, tahun 2016. Dan mungkin juga terbuka di situ bahwa ternyata kasus ini bukan pembunuhan kalau percakapan Nah itu dia, Iya. ya betul, Betul. betul. Nah, kenapa mereka sampai saat ini bahkan baru beberapa hari kenal dengan saya baru muncul ke permukaan? Karena itu tadi mungkin menurut saya bahwa apa yang mereka cakapkan di HP itu tidak pernah dibongkar oleh pihak kepolisian. Tetapi menurut saya sangat meyakini bahwa HP yang dijadikan barang bukti, apakah itu HP-nya Vina, apakah itu HP-nya para katakanlah para terpidana yang lain, pasti ada di pihak kepolisian. Iya, pasti. HP-nya Eki. Pasti. Nah, HP-nya Eki kata, tapi justru ini ada yang menarik Bang. Iya. Liga Akbar pernah bercerita ke kami, ke saya, pada saat sidang pra-peradilan itu. Iya. Kan Liga Akbar kan pernah bicara tuh di media sosial ya. Oke. Saya mohonlah Pak Rudiana jujur kan begitu. Nah, kita tanya ke si Liga nih waktu dia hadir di persidangan Prapid itu. Saya bilang, Mas, yang dimaksud sampean Pak Rudiana jujur itu apa? Iya. Nah, dia bilang ke kita tim. Bapak lihat aja katanya di barang bukti, ada nggak HP-nya Eki? Nggak ada Pak itu di barang bukti. Dia bilang begitu. Apa artinya? Hah? Jadi, aduh, semakin menarik teman-teman ya. Jadi mungkin dari situ ya, HP-nya kenapa ndak seperti dibilang tadi bahwa bener ndak kalau kita berkesimpulan sekarang bahwa itu adalah oke lah kasus kecelakaan tunggal ya, walaupun dari feeling saya ini adalah kasus pembunuhan gitu. Oke lah ini adalah kasus kecelakaan tunggal gitu kan. Tapi yang menarik sekarang teman-teman adalah HP-nya Eki juga nggak kebuka gitu, dan HP-nya Eki nggak di situ tuh keterangannya. Ya, ini semakin semakin menarik, kita lanjutin sebentar ya. HP-nya Eki nggak ada di barang bukti. Saya lihat juga benar, nggak ada. Padahal itu yang penting ya. Padahal itu penting. Yang ada di sini adalah HP-nya Vina dengan para terpidana. Kan itu di sini nih di berkas persidangan 2016. Nah, artinya kalau saja tahun 2016 itu HP itu dibongkar, ya, pasti kan ketahuan nih. Terakhir si Vina berbicara dengan siapa, atau mungkin terakhir si Eki nggak disita ya, yang disita aja lah. Terakhir si Vina berbicara dengan siapa, apa yang dibicarakan itu. Nah tapi itu tidak dibongkar. Tetapi kami tetap meyakini bahwa HP ini sampai saat ini menurut kami ya, itu ada di tangan pihak kepolisian. Nah makanya melalui pertemuan kita ini antara abang dan saya mengimbau nih kepada pihak kepolisian ya, terutama Pak Kapolri, tolong dibongkar itu HP-nya Vina terutama, tolong dibongkar HP-nya Vina, apa yang dicakapkan oleh Vina di dalam detik-detik terakhir kematiannya atau menit kematiannya, dia bicara dengan siapa, pada jam berapa, menit berapa, dan detik berapa, pasti ada. Bisa mengungkap tadi. Dan Pasti itu bisa ada. mengungkap semua peristiwa ini. Pasti ada. Pasti bisa mengungkapkan itu. Oke. Kalau saya ini Bang, lucu juga nih, bukan lucu sih, aduh, mohon maaf nih. Janggal itu Bang. Di kuburan Vina itu ditemukan parfum, lipstik. Oke. Ini pada saat dibongkar ya. Iya. Kemudian waktu mau diotopsi. Waktu mau diotopsi. Iya. Kalau tidak salah ada ibu-ibu waktu itu diwawancara oleh siapa, saya lupa lagi. Jangan dulu Bang, apa yang ditemukan waktu di kuburan itu? Waktu ini saya cuman halamannya berapa, ada ini parfum gitu ya. Apalagi? Kemudian lipstik ada di sini. Artinya ada benda-benda yang mestinya tidak diikutsertakan dengan jenazah kan itu. Iya, biasanya kan begini, kalau orang Islam itu dikubur cuma mayat aja kan, nggak perlu dimasukkan lipstik apa dan sebagainya kan. Beda kalau misalnya agama lain kan biasa barang-barang pribadinya di betul. Ini kok ada ya? Ada di sini, cuma saya lupa lagi halamannya. Tapi ada ya? Tapi jelas ada. Artinya ada benda-benda yang dikubur bersama jenazah. Kan itu. Nah, sementara maksud saya gini. Sementara di lain waktu ada seorang ibu-ibu yang bicara bahwa
Kenapa dikubur itu lipstick? Yuk kita berspekulasi liar ya. Mungkin di situ ada sidik jari. Ya, sidik jarinya siapa yang memegang itu semua? Sidik jari itu gitu. Ya. Yuk kita mainkan otak kita betul ya. Ini percaya juga kan bahwa kenapa itu ikut dikubur? Itu mungkin ada sidik jari. Sidik jari dari siapa? Sidik jari dari siapa temannya Vina malam itu. Ya. Kita lanjutin. Dia memandikan jenazahnya Vina. Oke. Artinya kalau jenazah itu dimandikan berarti diakhiri dengan dikait apa? Kafan. Dikafani kan Iya. itu. Kan kafan. Kalau dikafani kan berarti tidak ada benda lain yang Iya, nggak boleh masuk. lagi. Tetapi di kuburnya kan Iya. ditemukan itu. Oke lah, itu menurut saya bukan substansi Iya, permasalahan ini lah ya. Tapi aneh juga. Nah, tapi aneh juga. Nah, jadi hal yang akhir dalam pembicaraan yang ingin saya sampaikan, Bang. Saya atau kami hanya mohon kepada pihak kepolisian, Bang, bahwa tolong tuntaskan masalah ini secepat mungkin. Apalagi ada pembicaraan terakhir yang dilakukan oleh almarhumah dengan klien kami berdua ini. Nah, itu tolong dibongkar. Supaya apa? Supaya masalah ini tidak jadi blunder terus ini. Datang lagi nanti orang bicara lagi begitu, ya kan? Iya. Ini nggak selesai-selesai. Di negeri ini masih banyak kasus besar yang harus diselesaikan itu, Bang. Itu aja gitu. Oke, Vin. Terakhir yang kamu telepon tuh jam 10 malam yang kamu tanya kapan balik kan? Ada nggak dia cerita? Saya ini lagi bahagia sama Eki. Dia bilang apa? Kan kamu tanya, kamu nggak balik? Kamu tanya bilang apa waktu telepon? Nggak balik, kamu nggak apa-apa. Itu jam 10 ya? Iya lebih. Karena sudah jam 10 dia nggak datang makanya kamu telepon. Terus kamu tanya apa? Kamu emang nggak apa-apa? Dia katanya nggak apa-apa. Aku lagi seneng banget sama si Eki. Oke, itu terakhir percakapannya. Tuh kan, habis senang banget sama Eki gitu. Ya, habis senang banget sama Eki, tapi di kuburan ditemukan lipstick terus segala macem. Ada apa gitu kan? Tapi intinya sebetulnya kita akan kawal terus kasus ini sampai fokus kita ke 7 orang ini akan dibebaskan. Ya, selalu saya pesan jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan persaudaraan kita sebetulnya. Semoga video ini bisa memberikan informasi terbantu dalam perkembangan kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.